Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar perkataan Yesus, "Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Ayat ini adalah ayat yang penting yang mengingatkan kita semua bahwa kita perlu membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Setiap hari kita yang sudah dibaptis perlu terus memperbaharui keputusan itu. Kenapa kita perlu memilih Yesus? Barang siapa tidak memilih aku, dia melawan aku. Apa konteksnya? Konteksnya adalah di sini kita melihat ada roh jahat. Jadi dalam hidup, kalau kita tidak bersama Kristus, roh-roh jahat ini juga akan bekerja di dalam diri kita. Makanya pilihannya itu menjadi diri kita ini menjadi rumahnya roh jahat. Seperti di bagian akhir Injil ini dikatakan, roh jahat itu akan kembali ke rumahnya dan menemukan rumahnya ini sudah bersih dan teratur. Karena roh jahat menemukan rumah dalam diri kita. Kita mau jadi rumahnya roh jahat atau mau menjadi bait Allah, hati kita di mana Allah sendiri hadir dalam hidup kita dan menyucikan kita. Untuk itu kita perlu selalu membuat keputusan. Seringkali kita takut akan roh jahat.
Kalau ada sesuatu yang beda di rumah, rasanya ini gimana ya, beda begitu, nggak enak, langsung tanya sama Romo, Romo, di rumah saya ada roh jahat gak ya? Pertanyaannya bukan apakah di rumah saya ada roh jahat atau tidak. Pertanyaan yang penting dan fundamental adalah, di hati Anda ada Yesus gak? Di rumah Anda Yesus itu hadir atau tidak? Kalau Yesus tidak hadir dalam hati Anda, dalam rumah Anda, ada banyak hal lain yang bisa hadir. Dan tentu roh jahat, si jahat pasti tidak akan tinggal diam kalau dia lihat anak-anaknya ini mempunyai hidup yang baik. Jadi kalau udah kosong hatinya, gak ada Yesus, ini kesempatan buat roh jahat. Mereka akan katakan ini kesempatan buat kita untuk masuk dan mempengaruhi. Oleh karena itu, jangan biarkan diri Anda hidup tanpa keputusan untuk memilih Yesus. Tiap hari perbaharui keputusan itu dengan selalu rajin berelasi dengan Tuhan, baca kitab suci, berdoa. Hati Anda harus diisi dengan hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan, sehingga roh Allah sendiri yang terus memimpin Anda sekalian. Amin.